Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa SMP Negeri 2 Cibadak, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Bapak dapat hadir menjumpai kalian walaupun melalui online ini. Insya Allah dalam kegiatan rutin kita, pelaksanaan ibadah duha yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas, baik siswa ataupun guru SMP Negeri 2 Cibadak. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan terkait perumpamaan orang-orang yang beriman. Yang pada kesempatan kali ini Bapak ingin menganalogkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tentang satu bangunan. Tentunya kalian tahu bahwa yang namanya bangunan itu terdiri dari, di bawahnya ada pondasi, kemudian ada dinding, ada atap, bahkan bagian yang atas itu ada bahagian yang disebut dengan genting. Nah, ternyata Nabi memberikan satu perumpamaan bahwa mukmin itu seperti sebuah bangunan. Sebagaimana Nabi ungkapkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti satu bangunan yang saling mengokohkan, yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita lihat beberapa komponen di dalam bangunan tadi. Posisi ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Material ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi ternyata semua komponen yang ada itu saling terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Kita lihat misalkan, kaca itu bisa nempel pada tempatnya ketika ada apa? Ketika ada kusen. Dan tidak bisa kaca hanya ditempelkan begitu saja di kusen, tapi harus ada yang dikatakan dengan elis yang menguatkan. Elis juga tidak akan nempel ketika tidak dipaku dengan kuat, dengan paku yang sangat kecil, paku elis namanya. Nah, sehingga ketika semua komponen itu terpadu satu dengan yang lain, terjadilah satu bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, bangunan yang indah. Nah, maka seperti itulah para saudara sekalian, seorang mukmin dengan mukmin yang lain oleh Nabi diibaratkan sebagai satu bangunan itu seperti itu. Artinya saling mengkokohkan, saling menguatkan, saling menopang. Nah, bukan malah yang terjadi sebaliknya. Ketika ada seorang mukmin kemudian dengan mukmin yang lainnya saling mengejek, saling merugikan, saling menjatuhkan. Nah, ini jelas itu bukan tipe gambaran mukmin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mukmin itu harmonis.
Mukmin itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Berarti dalam kehidupan kita ada saling sayang, saling cinta, saling tolong, saling bantu di antara sesama orang-orang yang beriman seperti itu. Bahkan bukan hanya pada saat kondisi normal, bahkan pada saat kondisi berperang sekalipun, Nabi menggambarkan, Allah bahkan yang menggambarkan. Kalau kita lihat dalam surat As-Saff ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang diibaratkan seperti barisan yang kokoh, barisan yang kuat, seperti benteng yang kokoh, seperti benteng yang kuat. Nah, dalam berperang, Allah sangat mencintai ketika pasukannya berada dalam satu barisan yang kokoh, diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Itulah gambaran orang-orang yang beriman, gambaran mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Nah, para siswa sekalian, kalau tadi dikatakan satu bangunan terdiri dari banyak komponen di dalamnya, tetapi komponen itu saling terikat, saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Dan semuanya memerankan fungsinya masing-masing. Pondasi berperan sebagai pondasi, dinding berperan sebagai dinding, kusen berperan sebagai kusen, pintu berperan sebagai pintu. Nah, itulah mukmin juga, betapa beragamnya mukmin itu. Satu sosial berbeda-beda, jabatan berbeda-beda, postur tubuh berbeda-beda, wajah juga mungkin bermacam-macam, ya. Tetapi harus diingat bahwa semua itu ketika sudah dalam konteks mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, harus seperti bangunan yang kokoh, harus seperti bangunan yang kuat, terikat antara yang satu dengan yang lainnya, terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Dan tidak boleh merasa ada satu ungkapan, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling berjasa, sayalah yang paling berharga. Tidak demikian. Apalah artinya pondasi ketika tidak ada dinding? Apalah artinya kusen ketika dindingnya juga tidak ada? Apalah artinya genting, ya, kalau tidak ditopang oleh kerangka di bawahnya? Nah, artinya apa? Bahwa setiap muslim itu punya peran. Setiap mukmin itu punya peran yang di dalam kehidupannya, dengan peran inilah ia akan menjadi orang yang bermanfaat. Dengan peran inilah ia akan tampil menjadi sosok sebagai seorang mukmin yang memiliki kemanfaatan untuk yang lainnya, untuk menguatkan yang lainnya, untuk melengkapi yang lainnya. Inilah kalau Nabi ungkapkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah mereka yang memiliki kemanfaatan untuk manusia yang lainnya. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Nabi, termasuk diperkuat oleh penjelasan Allah tadi dalam surat As-Saff ayat yang keempat, bahwa mukmin itu harus kokoh, harus kuat, saling terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang sudah memerankan dirinya, itulah yang oleh Allah dijelaskan dalam surat Al-Isra, surat 17, ya, ayat yang ke-84. Kul kullu ya'malu ala syakilatik. Katakanlah, setiap orang berbuat sesuai dengan syakilahnya masing-masing. Setiap orang berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang beramal sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya masing-masing. Dan Allah akan melihat siapa di antara kalian yang paling baik dalam beramal itu. Nah, inilah berarti hadirin rahimakumullah, para siswa sekalian, dengan apa yang disampaikan oleh
Nabi tadi berupa satu perumpamaan, tiada lain maksudnya adalah agar permasalahan ini dapat dipahami dengan baik, dicerna dengan baik, dan selanjutnya diamalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Maka tidak ada lagi kata dari diri kita sebagai seorang mukmin untuk menyakiti orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengkerdilkan orang lain. Tidak seperti itu. Tapi semuanya adalah merupakan komponen orang-orang yang memiliki kemanfaatan untuk yang lainnya. Semuanya memberikan kontribusi. Orang miskin, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, pejabat, rakyat, semuanya terhimpun dalam kehidupan yang terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ketika mereka beramal sesuai dengan syakilahnya, maka dialah yang akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Apapun yang kita miliki, apapun potensi yang ada dalam diri kita, disitulah letak di mana kita akan memberikan kontribusi berupa amal soleh, berupa amal kebaikan yang akan bermanfaat untuk manusia yang lainnya, dan juga sekaligus akan bermanfaat untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang digambarkan seperti bangunan yang utuh, bangunan yang kokoh tadi itu. Baik, para siswa sekalian, demikian kiranya tausiah singkat yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tentunya kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita komitmen menjadi sebagai seorang mukmin, maka disitulah kita harus memiliki peran yang baik dalam kehidupan ini. Sekecil apapun peran kita, lakukanlah peran itu selama itu adalah baik, selama itu tidak melanggar aturan, selama itu tidak melanggar norma-norma kehidupan. Mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul akan mendapatkan tempat yang tinggi, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak kira cukup apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.